takut pada kejahatan Fir'aun dan tak tahu bagaimana melindungi anaknya. Maka tepat di saat genting itu Allah mengilhaminya. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau takut dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ilham ini membuatnya lega. Ia segera membeli peti kecil dari seorang tukang kayu. Dan di jalan pulang, ia melihat orang-orang Fir'aun di jalan. Jantungnya nyaris melompat keluar dari dadanya. Ia berlari pulang dalam panik. Tapi Musa tidak ada di sana. Ia menatap putrinya dengan ngeri. Kakak Musa telah menyembunyikan adiknya. Sang ibu menarik napas lega, tapi ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menyimpan rahasia itu. Prajurit Fir'aun bisa menerobos kapan saja. Saat itu ia teringat kata-kata yang Allah ilhamkan ke hatinya. Akhirnya tiba saatnya mempercayakan Musa pada sungai Nil. Dengan tangan gemetar, ibu Musa menaruh bayinya ke dalam peti dan menatap wajah mungilnya untuk terakhir kali. Air mata mengalir dari matanya. Saat menutup-tutupnya, rasanya seperti hatinya terkoyak. Dan matanya pun dibasahi air mata. Ia menaruh peti itu ke sungai Nil. Peti itu hanyut perlahan mengikuti arus. Ia menyuruh putrinya mengawasi peti yang membawa adiknya itu. Tanpa terlihat siapapun, kakak Musa mengikuti di tepi sungai saat peti itu meluncur lembut ke hilir. Dan setelah beberapa saat ia terpaku, karena ia melihat sungai membawa peti itu tepat menuju rahang bahaya yang mereka hindari, ke arah istana Fir'aun. Fir'aun sedang di luar menatap sungai. Tiba-tiba peti yang hanyut di air menarik perhatiannya. Ia segera memanggil para pelayannya. Bawa peti itu padaku. Para pelayan saling pandang kebingungan, lalu bergegas menarik peti itu dari air. Tak lama kemudian peti itu dibawa ke istana. Semua menahan napas, mata mereka tertuju pada peti itu dengan penasaran. Perlahan tutupnya dibuka. Anak ini laki-laki. Bunuh dia sekarang juga. Namun saat Asiyah melihat bayi itu, hatinya dipenuhi hangat karena ia belum pernah merasakan jadi ibu. Anak ini akan membawa kebahagiaan bagi kita berdua. Jangan bunuh dia. Mungkin dia akan bermanfaat bagi kita, atau kita bisa angkat dia sebagai anak. Aku tidak membutuhkannya. Namun Asiyah begitu istimewa baginya. Fir'aun telah mengaku sebagai Tuhan dan memerintah pasukan. Tapi ia tak bisa berkata tidak pada Asiyah. Akhirnya, bahkan Fir'aun yang berhati keras pun tak bisa menolak permintaan Asiyah. Maka ia pun menerima bayi itu. Bayi kecil itu tumbuh di istana dingin itu, dalam pelukan Asiyah yang hangat dan penuh rahmat. Asiyah menatap bayi di pelukannya dengan cinta. Lalu ia berkata, Namamu Musa. dan Al-Quran menggambarkan saat itu begini. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.